Tumbuhnya gigi menjadi salah satu hal yang menggemaskan. Hal ini biasa ditandai dengan gusi bayi yang membengkak dan menjadi kemerahan. Setiap orang tua tentu mengharapkan anak memiliki gigi yang rapi. Namun tahukah Anda kelainan pertumbuhan gigi seringkali terjadi? Lantas apa yang menyebabkan kelainan pertumbuhan gigi dan bagaimana cara mengatasinya sejak dini? Simak perbincangan Dr. Ekles dengan Dr. Gigi Dona Dewita di segmen Hidup Sehat Plus kali ini. Kita kali ini membahas mengenai kelainan perkembangan atau pertumbuhan gigi. Yes. Nah, tapi sebelum itu, bagaimana sih perkembangan atau pertumbuhan gigi yang dikatakan normal? Jadi, pertumbuhan dan perkembangan gigi itu dimulai dari saat janin dalam kandungan ibunya. Di usia pembentukan minggu ke-6, 1,5 bulan sampai dengan 2 bulan. Kemudian pada saat di dalam janin itu masih terbentuk mahkota gigi dulu. Setelah bayi lahir, barulah terbentuk akar gigi yang terus bertumbuh keluar dari tulang rahang, muncul gigi susu yang kita sebut sebagai erupsi gigi. Kemudian itu gigi pertama kali keluar adalah saat usia bayi berumur 6 bulan. Dilanjutkan sampai dia tumbuh gigi seri pertama bawah, kemudian gigi seri atas. Dilanjutkan gigi seri sampingnya atas bawah, lalu kemudian molar, lalu dilanjutkan oleh kanin. Oke, seperti itu. Itu butuh waktu berapa lama biasanya, dokter? Erupsi lengkap itu di usia 2 tahun, 2 tahun setengah sampai dengan 3 tahun. Jadi lengkap. Biasanya sudah lengkap ya? Ya, sudah lengkap sehingga dia bisa makan sempurna. Tetapi saat lengkap tersebut tidak bisa kita menganggap harus tetap dijaga, maksud saya. Jadi walaupun sudah lengkap, tetap harus dijaga ya? Iya. Iya. Betul. Nah, mungkin ada orang-orang tua mengeluh mungkin pada saat pertumbuhan gigi kan ada keadaan demam dan sebagainya. Itu bisa dikatakan normal atau gimana, dokter? Iya, betul. Kadang-kadang saat tumbuh gigi itu bayi akan mengalami demam atau anak akan mengalami demam karena dia gigi bergerak keluar tulang rahang sehingga mendesak gusi. Akibatnya itulah yang terjadi inflamasi yang dialami oleh bayi. Seperti itu. Oke, jadi bisa dikatakan normal tapi tetap harus waspada. Kalaupun demam, ke dokter ya, Iya, sebaiknya ya. tentu. Oke, baik dokter Dona. Apa sih kelainan pertumbuhan gigi ini, dokter? Oke, saya jelaskan. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan gigi itu adalah fisiologi normal. Kelainan itu adalah terjadinya gangguan atau penyimpangan dari fisiologi normal itu tersebut sehingga menimbulkan kelainan pada bentuk atau warna dari gigi tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, penyebabnya apa yang menyebabkan kelainan pertumbuhan gigi ini, dokter? Bisa dari faktor genetik. Genetik ya? Genetik, keturunan, bisa jadi kehilangan gigi, benih giginya tidak muncul, tidak ada gigi sama sekali. Tapi itu yang jarang, kasus yang sangat jarang. Sangat jarang ya? Lebih kepada yang kehilangan gigi 1 atau 2 benih gigi, yang mana gigi M3 yang sering tidak muncul. Seperti itu. Oke. Faktor lain adalah selain genetik, dia adalah riwayat saat ibu hamil. Jadi saat bayi dalam kandungan itu kalau ada penyakit yang diderita oleh ibu itu bisa mempengaruhi dari pembentukan gigi tersebut. Oke. Begitu. Oke. Penyakit seperti apa, dokter? Yang harus diwaspadai mungkin? Ya, seperti misalnya kena preeklamsi. Preeklamsi. Iya, kan dia mengganggu kondisi Sirkulasi, penyerapan bayi, jadi nutrisinya tidak masuk. Seperti itu. Oke, termasuk pembentukan gigi ya? Yes, seperti itu. Dan saat dalam kandungan itu preeklamsi dia keluar prematur. Jadi belum cukup nutrisinya atau pembentukannya atau terganggu di situ, seperti itu. Salah satunya. Jadi memang pentingnya juga merawat pada waktu kehamilan ya, apalagi bagi pemirsa yang sedang hamil nih ya? Iya, betul sekali. Oke. Jadi selain itu adalah nutrisi saat ibu hamil juga yang harus diperhatikan. Selain dari penyakit yang tadi riwayat itu, saat bayi itu lahir, saat perkembangan dia anak-anak, dia butuh, dan juga jika ada dia terkena gangguan metabolisme, itu pun akan mempengaruhi dari pembentukannya. Jadi genetik, kehamilan, setelahnya apalagi, dokter? Saat anak sudah lahir, pertumbuhan perkembangannya, nutrisinya harus cukup, dia harus mendapatkan nutrisi kalsium, fosfor yang banyak, seperti itu.
Oke. Jadi emang harus rutin kita ke dokter gigi saat dia udah lahir, tapi saat dia dalam kandungan harus rutin ke dokter kandungan. Oke. Karena untuk mendapatkan obat yang berisi vitamin, mineral untuk membantu pembentukan gigi itu tersebut, seperti itu. Ya. Jadi ada faktor genetik, faktor pada masa kehamilan, dan setelah lahir faktor nutrisi tadi ya pada anak. Nah, ada kelainan bentuk gigi ini yang sering banget tuh saya dapati dokter, kalau kayak gigi warna coklat, hitam, gigi busuk, dibilang itu apa? Itu diakibatkan konsumsi antibiotik tetrasiklin. Dia warna gigi menjadi berubah, menjadi berwarna kuning atau kecoklatan. Dokter, ada berapa jenis sih kelainan pertumbuhan gigi ini, dokter? Jenisnya sebenarnya banyak sekali. Ya. Tapi yang biasa terjadi sekitar ada 5 yang 5. sering muncul yang sering ya. Yang sering muncul. Oke, apa aja dok? Hipodonsia. Hipodonsia. Yes. Okay. Jadi itu kehilangan atau tidak terbentuknya gigi, 1 atau 2 gigi saja. Sifatnya itu karena herediter. Genetik keturunan. ya? Yes, keturunan. Jadi keturunan ini yang sering hilang adalah kadang gigi P2, gigi I2 atas, atau gigi M3. Karena ini adalah keturunan, jadi kita kadang tidak tahu tepatnya pada di usia berapa dia terjadi, seperti itu. Jadi hanya pas sudah terjadi tidak terbentuk aja langsung kita tahu, oh ini tidak terbentuk, seperti itu. Tapi bisa dikatakan normal, maksudnya fungsinya bisa dikatakan normal nanti? Iya, fungsi masih normal, hanya jumlahnya saja jadi berkurang, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah supernumerative. Jadi kebalikan dari yang tadi ya. Yang tadi kehilangan gigi 1 atau 2, ini malah berlebih. Jadi harusnya hanya 20 untuk usia gigi susu ya, 20 gigi. Ini lebih dia. Dan bentuknya pun biasanya agak abnormal, aneh bentuknya, tidak sesuai gigi yang ada gigi seri, gigi taring, gigi molar, itu berbeda dia bentuknya, seperti itu. Berarti itu dari segi fungsinya normal juga? Anak bisa mengunyah, atau bisa makan secara lancar? Ya, tidak punya fungsi seperti itu. Lebih kita anjurkan untuk dicabut saja karena secara estetik visual mengganggu ya. Iya, betul. Karena kurang harmonis bentuknya seperti itu. Sedangkan dia kan pertumbuhan rahang masih maju dan tidak akan masalah kita cabut pada saat itu. Yang ketiga adalah fusi gigi. Jadi gigi dia punya 2 mahkota dan 2 akar. Jadi saat pembentukan gigi dia bergabung seperti itu. Nah, ini juga kurang diketahui apa sebab pastinya, tapi biasanya keturunan juga. Yang keempat adalah germinasi gigi. Jadi akarnya 1, tapi mahkotanya tergabung. Yang kelima adalah diskolorisasi gigi. Nah, ini yang paling sering terjadi di mana saat ibu hamil meminum antibiotik yang mengandung tetrasiklin. Nah, ini kurang baik karena merusak gigi. Bisa membuat gigi berwarna kuning atau sampai kecoklatan, seperti itu. Dan saat anak pun sudah lahir, dia pun kalau sampai mengkonsumsi antibiotik tetrasiklin pun akan mempengaruhi juga. Karena proses pembentukan gigi permanen itu saat dia lahir. Oke, baik Dokter Donna, bagaimana sih tips untuk mencegah kelainan akibat pertumbuhan tadi, dokter? Jadi ada 2 yang kita harus perhatikan. Pertama, saat ibu hamil, kita harus perhatikan nutrisinya, yaitu meminum kalsium, fosfor, dan vitamin D. Selain kalsium dan tersebut, perlu juga vitamin, mineral seperti potasium, sodium, dan magnesium. Nah, untuk mendapatkan itu, lebih baik ibu hamil ini datang ke dokter obgyn. Ya. Untuk dia mendapatkan asupan nutrisi, saran-saran ya. Ya, dan penyuluhan bahwa makanan harus dengan gizi seimbang sehingga pembentukan dari giginya ini dapat terbentuk dengan baik karena mendapat nutrisi yang cukup, seperti itu. Ya, yang kedua, saat anak telah lahir, kita pun harus tetap memperhatikan nutrisinya, tetap dari kalsium, fosfor, dan vitaminnya. Dan saat giginya sudah tumbuh, harus kontrol ke dokter gigi untuk diperhatikan oral hygiene-nya dan kondisi-kondisi yang lainnya, sehingga dokter akan memberikan arahan apakah ini sudah sesuai atau butuh perbaikan atau butuh perawatan lebih lanjut, seperti itu. Dalam setahun idealnya berapa kali sih kita periksa kesehatan gigi untuk anak? Kira-kira 6 bulan sekali.
Kalau tidak ada masalah, 6 bulan sekali. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur seperti tadi yang karies botol syndrome, nah itu ada harus terus lain karena harus ada khusus. penambalan gitu, perawatan yang untuk memperbaiki kondisi dia yang sudah rusak karena sudah terbentuk lubang seperti itu. Ya, baik pemirsa, jadi betapa pentingnya untuk kita merawat pertumbuhan gigi supaya menghindari kelainan-kelainan tadi ya, pada waktu hamil untuk orang tua dan pada waktu anak lahir. Ya. Dan jangan lupa juga untuk memeriksa rutin kesehatan gigi pada dokter gigi ya. Oke pemirsa, sekian dulu perbincangan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ekles bersama Dokter Gigi Dona Dewita, spesialis prosto untuk Hidup Sehat Plus.